Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dunia arkeologi terus menggemparkan dengan penemuan-penemuan yang menantang logika dan mengubah pandangan tentang sejarah manusia. Dari patung magnetis di Guatemala hingga hutan kuno yang tenggelam di Wales. Penemuan-penemuan ini membuka pintu menuju misteri yang belum terpecahkan. Temuan-temuan ini tidak hanya mengungkap kecanggihan peradaban kuno, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang mengguncang fondasi pemahaman sejarah. Situs-situs seperti kuil Nemesis di Yunani dan kompleks bawah tanah di Nuku Hiva menantang para ahli dengan keberadaan teknologi yang seharusnya tidak ada pada masa itu. Sementara itu, artefak seperti helm Sultanhu dan berlian Koh i Nur membawa cerita-cerita intrik dan misteri yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dalam video kali ini, kita akan bahas 10 penemuan arkeologis paling menakjubkan yang belum bisa dijelaskan oleh para ahli. Mengajak penonton untuk menjelajahi sisi gelap sejarah manusia yang penuh teka-teki. Tapi sebelum masuk inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Patung magnetis di Guatemala. Patung perut buncit Guatemala atau yang dikenal sebagai Potbelly Statues merupakan artefak misterius yang ditemukan di wilayah Pasifik Selatan Guatemala. Patung-patung ini umumnya digambarkan sebagai fitur manusia dengan perut yang sangat besar dan bulat, seringkali dalam posisi duduk atau setengah duduk, dan yang paling mengejutkan memiliki sifat magnetik yang kuat. Karya seni prasejarah ini diperkirakan berasal dari periode preklasik atau 1000 sebelum Masehi sampai 250 Masehi. Dan dianggap sebagai salah satu peninggalan paling enigmatik dari peradaban Mesoamerika kuno. Lokasi penemuan patung-patung ini tersebar di sepanjang dataran pantai Pasifik Guatemala, terutama di situs-situs arkeologi seperti Monte Alto, La Democracia, dan Santa Lucia Cotzumalguapa. Beberapa teori menyebutkan bahwa perut besar tersebut melambangkan kemakmuran, kesuburan, atau status sosial yang tinggi. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa bentuk tersebut mungkin merepresentasikan kondisi medis tertentu atau bahkan entitas supernatural. Salah satu aspek yang membuat patung perut buncit ini begitu membingungkan adalah teknik pembuatannya yang rumit dan sifat magnetiknya yang tidak lazim. Patung-patung ini dipahat dari batu vulkanik yang keras seperti basal atau andesit, menggunakan alat-alat primitif. Keahlian yang diperlukan untuk menciptakan karya seni sedetail ini dengan teknologi yang terbatas pada masa itu sungguh menakjubkan. Selain itu, variasi ukuran patung-patung ini mulai dari kecil hingga yang sangat besar dengan berat mencapai beberapa ton, menambah kompleksitas di balik pembuatannya. Yang lebih mengejutkan lagi, patung-patung ini memiliki sifat magnetik yang sangat kuat. Pada 4 patung tubuh yang diteliti, bagian perut atau pusar menunjukkan tingkat magnetisme yang paling tinggi. Sementara itu, 3 patung kepala raksasa yang diperiksa memperlihatkan anomali magnetik yang kuat di daerah pelipis kanan dan pipi. Yang lebih mengejutkan lagi, 6 dari patung-patung tersebut memiliki anomali magnetik yang sangat kuat yang oleh para peneliti diduga disebabkan oleh sambaran petir pada batu-batu tersebut sebelum dipahat. Temuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa para pemahat kuno kemungkinan besar sengaja memilih batu-batu dengan sifat magnetik dan secara cermat memahat patung-patung tersebut agar bagian-bagian tubuh tertentu seperti pipi, pelipis, dan pusar berada pada area yang paling magnetik. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peradaban kuno tersebut mungkin telah memiliki pengetahuan yang cukup maju tentang magnetisme dan cara mendeteksinya. Kuil Nemesis di Yunani. Terletak di situs kuno Rhamnos, sekitar 55 km sebelah timur laut Athena, kuil ini didedikasikan untuk Nemesis, dewi pembalasan dan keadilan kosmik dalam mitologi Yunani. Penemuan kuil berusia sekitar 2700 pada abad ke-19 ini merupakan temuan arkeologis yang sangat berharga, memberikan pengetahuan tak ternilai tentang arsitektur, seni, dan kehidupan religius masyarakat Yunani kuno. Penemuan ini memperkuat bukti tentang keberadaan kultus pemujaan Nemesis yang memiliki peran penting dalam panteon Yunani. Altar dan persembahan langka yang ditemukan di kuil ini dapat memberikan informasi berharga tentang ritual dan praktik keagamaan yang terkait dengan pemujaan Nemesis, membantu para ahli merekonstruksi bagaimana masyarakat Yunani kuno berinteraksi dengan dewa-dewi mereka. Struktur kuil yang terbuat dari marmer putih Pentelik menunjukkan keahlian arsitektur yang luar biasa dengan detail ukiran yang rumit dan presisi geometris yang mengagumkan. Namun, bukan hanya keindahan arsitekturnya yang menjadikan kuil ini begitu misterius.
Aspek yang paling membingungkan dari kuil Nemesis adalah lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau. Para ahli masih belum dapat menjelaskan secara pasti mengapa kuil yang begitu penting dan megah dibangun di lokasi yang jauh dari pusat peradaban Yunani kuno. Teori yang berkembang selama ini mengenai praktik keagamaan Yunani kuno pun dipertanyakan kembali dengan adanya penemuan ini. Beberapa arkeolog berspekulasi bahwa lokasi terpencil ini mungkin dipilih karena sifat misterius dan menakutkan dari Nemesis sendiri. Sementara yang lain menduga ada alasan politik atau strategis di balik pemilihan lokasi tersebut. Salah satu penemuan di kuil ini yang paling penting adalah sebuah patung Nemesis yang hampir utuh dengan detail yang luar biasa dan ekspresi wajah yang begitu hidup sehingga tampak nyaris bernyawa. Patung ini menampilkan Nemesis dengan atribut-atribut khasnya, termasuk roda keberuntungan dan tongkat pengukur. Namun dengan gaya yang belum pernah dilihat sebelumnya, kompleks peninggalan Yunani kuno. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang evolusi seni dan kepercayaan Yunani kuno yang mungkin belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, ditemukan juga sejumlah prasasti yang sulit diterjemahkan menggunakan dialek dan simbol-simbol yang tidak lazim ditemukan di situs-situs Yunani kuno lainnya. Beberapa ahli epigrafi mungkin mengusulkan bahwa prasasti-prasasti ini mungkin mengandung kode atau pesan tersembunyi yang belum terpecahkan hingga saat ini. Penemuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa kuil Nemesis mungkin memiliki fungsi yang lebih kompleks dari sekedar tempat pemujaan. Ada spekulasi bahwa kuil ini mungkin juga berfungsi sebagai pusat ramalan atau tempat pelaksanaan ritual-ritual rahasia yang belum diketahui sebelumnya. Hutan tenggelam di Wales. Hutan tenggelam merupakan sisa-sisa hutan kuno yang telah tenggelam selama ribuan tahun yang terletak di pantai Desa Bord, kota Ceredigion, Wales. Badai Hana yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2014 telah menyingkap keberadaan ratusan akar dan batang pohon yang berusia sekitar 4.500 hingga 5.000 tahun. Penemuan ini mengungkap sebuah landscape prasejarah yang telah lama tersembunyi di bawah permukaan laut, memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan di wilayah tersebut pada masa lampau. Yang membuat penemuan ini begitu menarik adalah kaitannya dengan legenda lokal yang telah beredar selama berabad-abad. Mitos Centers Gwelout atau 100 tenggelam yang populer di kalangan masyarakat Wales seolah-olah menjadi kenyataan dengan tersingkapnya hutan kuno ini. Legenda tersebut menceritakan tentang sebuah kerajaan yang tenggelam ke dasar laut, mirip dengan kisah Atlantis yang lebih dikenal secara global. Kemunculan hutan ini memicu perdebatan di kalangan ilmuwan tentang bagaimana perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut telah mempengaruhi garis pantai Wales selama ribuan tahun terakhir. Para ahli geologi dan arkeolog berusaha memahami proses yang menyebabkan hutan ini tenggelam dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan informasi berharga tentang perubahan lingkungan di masa lalu. Di kawasan hutan tenggelam ini ditemukan beragam spesies pohon termasuk oak, pinus, alder, dan birch yang memberikan gambaran tentang ekosistem yang pernah ada di wilayah tersebut. Namun yang membingungkan para ahli adalah bagaimana hutan dengan keragaman spesies seperti ini bisa bertahan di daerah yang sekarang berada di bawah permukaan laut. Beberapa teori mengemukakan bahwa wilayah tersebut mungkin pernah menjadi dataran rendah yang subur sebelum akhirnya tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. Penemuan ini juga memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya pemukiman manusia di sekitar hutan tersebut pada masa prasejarah. Beberapa artefak seperti jejak kaki manusia dan hewan yang tercetak kompleks lapisan tanah telah ditemukan di lokasi ini, menambah bukti adanya aktivitas manusia di wilayah tersebut ribuan tahun yang lalu. Hal ini mendorong para arkeolog untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami pola hidup dan budaya masyarakat prasejarah yang mungkin pernah mendiami daerah tersebut. Situs arkeologi Norsuntep. Situs arkeologi Norsuntep terletak di Provinsi Elazig, Turki Timur. Situs ini adalah sebuah tel atau bukit buatan yang terbentuk dari lapisan-lapisan pemukiman kuno yang terakumulasi selama ribuan tahun. Berdasarkan hasil penggalian arkeologis, area utama situs ini diperkirakan mencakup luas sekitar 150.000 meter persegi atau 15 hektar dengan dimensi puncak bukit sekitar 500 meter kali 300 meter. Penggalian di lokasi ini berlangsung antara tahun 1968 hingga 1974. Norsuntep telah menjadi fokus penelitian arkeologis sejak penemuan awalnya pada tahun 1968 dan terus mengungkapkan misteri-misteri tentang peradaban kuno di Anatolia. Situs ini mencakup periode yang sangat panjang, mulai dari zaman Neolitik hingga zaman besi, dengan bukti-bukti okupasi yang berkelanjutan selama lebih dari 5.000 tahun.
Yang membuat Norsuntep begitu menarik adalah kompleksitas lapisan-lapisan arkeologisnya yang luar biasa, dengan setiap lapisan menyimpan informasi berharga tentang kehidupan, teknologi, dan budaya masyarakat yang pernah mendiaminya. Penemuan-penemuan di situs ini meliputi struktur bangunan yang rumit, artefak logam yang canggih, dan bukti-bukti perdagangan jarak jauh yang menunjukkan bahwa Norsuntep mungkin pernah menjadi pusat penting kompleks jaringan perdagangan kuno. Salah satu penemuan yang paling membingungkan adalah adanya bukti pengolahan logam yang sangat maju untuk zamannya, termasuk teknik-teknik metalurgi yang sebelumnya dianggap belum ada pada periode tersebut. Lapisan-lapisan abu dan puing-puing yang ditemukan di berbagai tingkat stratigrafis menunjukkan bahwa pemukiman ini telah mengalami beberapa kali kehancuran dan pembangunan kembali. Namun yang membingungkan para ahli adalah bagaimana masyarakat Norsuntep mampu bertahan dan bahkan berkembang kompleks kondisi lingkungan yang berubah-ubah ini. Selain itu ditemukan juga artefak-artefak yang sulit dijelaskan, seperti tablet-tablet dengan tulisan yang belum terpecahkan dan objek-objek ritual yang fungsinya masih menjadi teka-teki. Beberapa artefak bahkan menunjukkan adanya pengaruh budaya dari wilayah yang sangat jauh yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana interaksi dan pertukaran budaya telah terjadi pada masa itu. Para ahli juga dibuat penasaran oleh adanya bukti-bukti praktik keagamaan yang belum pernah ditemukan di situs-situs lain di wilayah tersebut yang mungkin menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang unik dan belum diketahui sebelumnya. Permainan papan kuno di Azerbaijan. Penemuan arkeologis terbaru di wilayah Azerbaijan telah mengungkap artefak permainan papan kuno yang diperkirakan menjadi cikal bakal permainan backgammon modern. Karya ini ditemukan di beberapa situs arkeologi di Semenanjung Absheron dan Cagar Alam Gobustan, Azerbaijan yang telah lama dikenal sebagai pusat peradaban kuno di kawasan Kaukasus. Para arkeolog yang terlibat kompleks penggalian ini menemukan ukiran-ukiran rumit pada permukaan bebatuan yang menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi pada masa lampau. Artefak ini memiliki usia yang mengejutkan, diperkirakan mencapai 4.000 tahun, menjadikannya salah satu penemuan yang paling menakjubkan sejarah arkeologi. Bentuk dan pola pada ukiran batu ini memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan permainan papan yang dikenal sebagai Hound and Jackals atau anjing dan serigala, maupun 58 holes atau permainan 58 ceruk. Ukiran tersebut menampilkan pola yang terdiri dari 58 lubang kecil yang teratur, membentuk jalur yang rumit di atas permukaan batu. Dapat dibayangkan bahwa ukiran ini cukup besar untuk dimainkan dengan mudah oleh penggunanya pada masa itu. Para ahli menyimpulkan bahwa permainan ini dimainkan oleh dua orang pemain yang saling berhadapan. Setiap pemain memiliki sejumlah bidak, kemungkinan besar berupa batu-batu kecil atau biji-bijian yang digerakkan di sepanjang jalur yang terbentuk dari 58 lubang tersebut. Pergerakan bidak mungkin ditentukan oleh lemparan dadu atau alat acak lainnya, menambah unsur keberuntungan kompleks strategi permainan. Pemain yang berhasil memindahkan semua bidaknya ke ujung jalur dianggap sebagai pemenang. Batu Pictish di Skotlandia. Batu Pictish merupakan karya seni kuno yang ditemukan di Skotlandia, berupa batu-batu yang diukir dengan simbol-simbol kompleks dan misterius yang berasal dari masa abad pertengahan awal. Masyarakat Pictish sendiri merupakan kelompok suku yang mendiami wilayah timur laut dan tengah Skotlandia dari abad ke-3 hingga abad ke-9 Masehi. Mereka dikenal sebagai pejuang tangguh yang berhasil mempertahankan wilayah mereka dari invasi Romawi dan suku-suku lainnya. Batu-batu Pictish yang ditemukan dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan berbagai motif, termasuk simbol-simbol abstrak, figur manusia, dan hewan. Keberadaan batu-batu ini tersebar di berbagai lokasi di Skotlandia, terutama di wilayah yang dahulu menjadi pusat kekuasaan Pictish. Para ahli arkeologi telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menganalisis dan menafsirkan simbol-simbol yang terukir pada batu-batu tersebut, berusaha memecahkan kode bahasa visual yang digunakan oleh masyarakat Pictish. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukiran-ukiran ini memiliki berbagai fungsi, mulai dari penanda wilayah, monumen peringatan, hingga representasi kepercayaan religius. Salah satu aspek yang paling menarik dari batu Pictish adalah tingkat kecanggihan seni ukir yang ditampilkan. Para seniman Pictish menunjukkan keterampilan yang luar biasa pelik, membuat ukiran-ukiran halus dan detail pada permukaan batu yang keras. Teknik ini menunjukkan tingkat keahlian tinggi dan pemahaman yang mendalam tentang seni ukir pada masa itu. Artefak ini telah mengungkapkan bahwa masyarakat Pictish memiliki budaya yang jauh lebih maju dan kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Masyarakat Pictish diketahui memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik, dengan sistem kekerabatan matrilineal yang unik di antara masyarakat Eropa kuno. Mereka juga memiliki sistem pertanian yang maju,
keahlian dalam pengolahan logam, dan perdagangan yang luas dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Simbol-simbol yang terukir pada batu-batu ini menunjukkan adanya sistem kepercayaan yang rumit dan struktur sosial yang terorganisir dengan baik. Para ahli telah mengidentifikasi beberapa simbol yang berulang, seperti bentuk bulan sabit dan lingkaran ganda, yang diyakini memiliki makna khusus dalam kosmologi Piktis. Selain itu, representasi hewan seperti singa, elang, dan ular juga sering muncul, menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara masyarakat Piktis dengan alam sekitar mereka. Beberapa batu menampilkan adegan-adegan pertempuran atau upacara penobatan yang memberikan petunjuk tentang struktur kekuasaan dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah mereka. Penemuan batu Piktis di Skotlandia telah memberikan informasi berharga tentang sejarah awal Skotlandia, termasuk aspek-aspek kehidupan sehari-hari, ritual keagamaan, dan perkembangan seni mereka yang unik. Helm Sutton Hoo. Artefak ini ditemukan pada tahun 1939 di situs pemakaman Anglo-Saxon di Sutton Hoo, Suffolk, Inggris Timur. Para arkeolog menemukan sebuah artefak yang kemudian menjadi sangat terkenal. Situs ini dikenal dengan nama Sutton Hoo dan disinilah ditemukan sebuah helm yang kemudian dinamai sesuai dengan lokasi penemuannya. Helm ini merupakan bagian dari harta karun yang ditemukan di sebuah kapal pemakaman yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Helm Sutton Hoo terbuat dari besi dan perunggu, dihiasi dengan ornamen rumit yang menggambarkan adegan-adegan mitologis dan simbol-simbol kekuasaan. Awalnya, helm Sutton Hoo ditemukan dalam kondisi terpecah dalam ratusan fragmen saat penggalian di Sutton Hoo pada tahun 1939. Helm ini telah melalui beberapa tahap rekonstruksi yang rumit, dengan upaya pertama pada tahun 1947 dan rekonstruksi ulang yang lebih akurat pada tahun 1969. Proses restorasi helm ini merupakan pencapaian ilmiah yang luar biasa, mengingat kondisinya yang rapuh saat ditemukan. Hingga akhirnya kita dapat menyaksikan keindahan dan kerumitannya seperti saat pertama kali dibuat lebih dari 1300 tahun yang lalu. Terdiri dari beberapa bagian yang disatukan dengan cermat, helm ini mencakup pelindung wajah berbentuk topeng dengan hidung dan mulut yang menonjol, serta panel samping berhias gambar simbolis. Komponennya meliputi tutup kepala besi, pelindung leher dan pipi, serta topeng wajah. Ornamennya yang mencolok terbuat dari panel tembaga berlapis timah dengan motif hewan dan adegan heroik. Salah satu yang paling mencolok dari helm ini adalah figur manusia yang berdiri di antara dua binatang buas, yang diyakini merepresentasikan kekuatan dan kewibawaan sang pemilik helm. Penemuan helm ini memberikan bukti konkret tentang kecanggihan teknologi dan seni Anglo-Saxon yang sebelumnya hanya diketahui melalui manuskrip dan catatan sejarah yang terbatas. Helm ini diyakini milik Raja Raedwald dari East Anglia yang berkuasa pada awal abad ke-7. Raja Raedwald adalah salah satu penguasa paling berpengaruh di Inggris pada masanya. Dikenal sebagai Bretwalda atau pemimpin tertinggi di antara raja-raja Anglo-Saxon. Ia memerintah kerajaan East Anglia dari sekitar tahun 599 hingga 624 Masehi. Raedwald terkenal karena perannya pelik, menyeimbangkan kepercayaan pagan tradisional dengan kekristenan yang baru diperkenalkan, membangun sebuah kuil yang memiliki altar untuk kedua kepercayaan tersebut. Penemuan ini juga mengungkapkan adanya jaringan perdagangan dan pertukaran budaya yang luas pada masa itu. Karena beberapa elemen desain helm menunjukkan pengaruh dari budaya Skandinavia dan Mediterania. Berlian Koh-i-Noor. Berlian Koh-i-Noor, yang berarti gunung cahaya dalam bahasa Persia, merupakan salah satu permata paling terkenal dan kontroversial di dunia. Berlian legendaris ini saat ini menjadi bagian dari perhiasan mahkota Britania Raya dan disimpan di Menara London. Dengan berat 105,6 karat, berlian ini memiliki sejarah panjang yang penuh misteri dan intrik. Beberapa teori menyatakan bahwa berlian ini berasal dari tambang Kollur di India Selatan, sementara teori lain menunjukkan kemungkinan berasal dari wilayah yang kini menjadi bagian dari Afghanistan. Keberadaan berlian ini pertama kali tercatat dalam sejarah pada abad ke-13 ketika menjadi milik dinasti Kakatiya di India Selatan. Sejak saat itu, Koh-i-Noor telah berpindah tangan berkali-kali, melalui berbagai kerajaan dan kekaisaran di Asia Selatan. Setiap perpindahan kepemilikan berlian ini diwarnai dengan cerita-cerita tentang peperangan, pengkhianatan, dan intrik politik. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari Koh-i-Noor adalah perubahan ukuran dan bentuknya sepanjang sejarah. Catatan-catatan kuno menggambarkan berlian ini memiliki berat hingga 793 karat, jauh lebih besar dari ukurannya saat ini.
Para ahli masih belum dapat menjelaskan secara pasti bagaimana dan mengapa berlian ini mengalami pengurangan ukuran yang begitu signifikan. Menurut kepercayaan populer, berlian ini membawa nasib buruk kepada pemilik laki-lakinya. Sementara pemilik perempuan akan dilimpahi keberuntungan dan kekuasaan. Legenda ini diperkuat oleh serangkaian peristiwa tragis yang menimpa para penguasa yang pernah memiliki berlian tersebut. Aspek lain yang masih menjadi teka-teki adalah komposisi kimia dan struktur kristal berlian ini. Penelitian ilmiah terkini mengungkapkan bahwa Koh-i-Noor memiliki karakteristik yang tidak biasa dibandingkan dengan berlian-berlian lain pada umumnya. Beberapa ahli gemologi bahkan berspekulasi bahwa berlian ini berasal dari sumber yang berbeda dari kebanyakan berlian yang dikenal saat ini. Selain itu, kontroversi seputar kepemilikan Koh-i-Noor terus berlanjut hingga saat ini. Beberapa negara termasuk India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran telah mengajukan klaim atas berlian ini, masing-masing dengan argumen historis dan budaya mereka sendiri. Perdebatan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum yang diplomatik, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang kepemilikan warisan budaya dan repatriasi artefak bersejarah. Situs arkeologi Cherosechin. Kompleks situs Cherosechin adalah situs arkeologi yang menakjubkan. Terletak di lembah Chasma, Peru, sekitar 270 km di sebelah utara Lima, ibu kota negara Peru, membentang seluas 160 hektar. Kompleks ini terdiri dari 3 bagian utama yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Cherosechin terletak di atas bukit granit dengan ukiran-ukirannya yang menggambarkan adegan-adegan pengorbanan. Sementara itu, Sechin Alto menonjol sebagai kompleks bangunan besar yang berfungsi sebagai kuil dan dikenal sebagai monumen pra-Kolombia terbesar di Peru. Bagian ketiga, Sechin Bajo merupakan plaza melingkar besar yang diyakini sebagai bagian tertua dari kompleks ini. Situs arkeologi Cherosechin pertama kali ditemukan pada tahun 1937 oleh Julio Cetelo, seorang arkeolog Peru yang terkenal. Situs ini telah mengguncang dunia arkeologi dengan keberadaan relief-relief batu yang menggambarkan adegan-adegan kekerasan dan pembedahan yang sangat detail. Situs ini diperkirakan berasal dari periode formatif awal, sekitar 1600 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu peradaban tertua di Amerika Selatan. Kompleks Cherosechin terdiri dari sebuah struktur utama berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 130 meter dan lebar 125 meter. Dinding-dinding struktur ini dihiasi dengan lebih dari 400 relief batu yang menggambarkan adegan-adegan perang, pengorbanan manusia, dan mutilasi tubuh. Relief-relief ini dipahat dengan sangat detail, menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi dari para pemahat kuno. Beberapa relief menggambarkan prajurit membawa senjata dan relief kepala terpenggal. Sementara yang lain menunjukkan relief organ tubuh manusia yang terpotong-potong. Relief-relief ini tidak hanya menampilkan bentuk luar tubuh manusia dengan tepat, tetapi juga menggambarkan organ dalam dengan detail yang mengejutkan. Para arkeolog terkesima dengan representasi yang akurat dari struktur internal seperti usus, hati, dan bahkan pembuluh darah. Tingkat pengetahuan anatomi yang ditujukan dalam relief ini jauh melampaui apa yang umumnya dianggap mungkin untuk peradaban kuno di Amerika Selatan pada masa itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber pengetahuan mereka dan metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang anatomi manusia. Beberapa ahli berspekulasi bahwa masyarakat ini mungkin telah melakukan pembedahan atau autopsi sebagai bagian dari praktik ritual atau medis mereka. Relief-relief yang menampilkan kekerasan ini telah memunculkan berbagai teori mengenai alasan di balik pembuatannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa relief tersebut mungkin berfungsi sebagai peringatan terhadap konsekuensi melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku pada masa itu. Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa gambar-gambar ini merupakan bentuk gambar peperangan yang terjadi waktu itu, memuja keberanian dan kekuatan dalam pertempuran. Teori lain mengemukakan bahwa adegan-adegan ini menggambarkan ritual keagamaan seperti pengorbanan atau praktik sakral lainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa relief ini berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan masyarakat tersebut. Nuku Hiva. Nuku Hiva, sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Marquesas, Polinesia, Prancis. Pulau ini dengan luas sekitar 340 km persegi telah menjadi lokasi penemuan artefak dan struktur kuno tentang sejarah Polinesia. Salah satu penemuan paling menggugah adalah situs Taimehea Tohua, sebuah kompleks megalitik yang terdiri dari platform batu besar dan patung-patung misterius. Platform ini yang terbentang sepanjang 200 meter dan lebar 100 meter dibangun menggunakan batu-batu raksasa yang beratnya mencapai puluhan ton.
Patung-patung yang ditemukan di situs ini, beberapa di antaranya setinggi 2,5 meter, menampilkan fitur-fitur wajah yang rumit dan ornamen yang detail. Teknik pembuatan dan pengangkutan patung ini masih menjadi teka-teki bagi para ahli. Selain itu, ditemukan juga artefak-artefak seperti alat-alat batu, perhiasan dari tulang dan kerang, serta pecahan tembikar yang menunjukkan tingkat kecanggihan budaya yang tidak terduga sebelumnya di wilayah ini. Penemuan-penemuan ini menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul dan kemampuan masyarakat kuno Nuku Hiva, serta hubungan mereka dengan budaya-budaya lain di Pasifik. Struktur-struktur ini yang sebagian terletak hingga kedalaman 30 meter di bawah permukaan tanah, memiliki ruangan-ruangan yang terhubung dan lorong-lorong yang tampaknya dirancang dengan sengaja. Yang membuat penemuan ini semakin membingungkan adalah fakta bahwa beberapa bagian dari sistem bawah tanah ini tampak terlalu maju untuk teknologi yang diyakini dimiliki oleh penduduk asli pulau pada masa itu. Di beberapa lokasi ditemukan dinding-dinding yang dipahat dengan presisi tinggi, lantai yang diratakan dengan sempurna, dan bahkan sistem ventilasi yang rumit. Artefak yang ditemukan di dalam gua-gua ini juga menambah teka-teki termasuk ukiran-ukiran yang belum dapat diterjemahkan dan benda-benda yang terbuat dari material yang tidak diketahui asalnya. Salah satu penemuan yang paling mengejutkan adalah sebuah ruangan bawah tanah yang memiliki akustik luar biasa, mampu memperkuat dan menyebarkan suara dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Selain itu, ditemukan juga bukti-bukti yang menunjukkan adanya sistem irigasi kuno yang sangat canggih yang mampu mengalirkan air dari sumber-sumber alami ke seluruh pulau melalui saluran-saluran bawah tanah yang rumit.